Mimpi menjadi kenyataan. Kejadian pasal 39 sampai 45. Pada waktu itu, setelah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir menjadi budak, Yusuf pun bekerja di rumah Potifar. Yusuf dikenal sebagai seorang yang hidup takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan selalu memberkati Yusuf dan ia selalu berhasil dalam segala pekerjaannya. Yusuf juga memiliki paras yang sangat menawan. Hingga pada suatu hari, Yusuf melayani istri Potifar dengan sangat baik. Dan tak disangka, ternyata istri Potifar ingin membuat Yusuf jatuh dan berdosa di hadapan Allah. Dan ia pun merayu Yusuf. Namun Yusuf yang baik hati dan takut akan Tuhan ini menolak rayuannya. Istri Potifar pun marah kepada Yusuf dan dia berusaha memfitnah Yusuf. Dia mengatakan bahwa Yusuflah yang telah merayunya. Sehingga Potifar pun percaya kepada istrinya dan Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan dua orang hamba Firaun. Mereka memiliki mimpi dan mereka bertanya kepada Yusuf apakah ia tahu arti makna mimpi itu. Dan Tuhan pun menunjukkan makna dari masing-masing mimpi itu kepada Yusuf. Yusuf pun menjelaskan makna dari mimpi itu dan itu semua menjadi kenyataan. Sehingga juru minuman Firaun dibebaskan dari penjara, tetapi juru rotinya dihukum gantung mati. 2 tahun kemudian Firaun mengalami 2 mimpi yang begitu meresahkan bagi dirinya. Dan juru minuman Firaun ingat bagaimana Yusuf membantunya memecahkan arti mimpinya itu. Dan ia pun menceritakannya kepada Firaun. Firaun pun memanggil Yusuf dan menceritakan mimpi-mimpinya. Firaun berkata, "Di dalam mimpiku, aku sedang berada di sungai Nil. Aku melihat 7 ekor lembu yang indah dan gemuk badannya. Domba itu memakan rumput di tepi sungai. Setelah itu, aku melihat keluar lagi 7 lembu yang kurus dan buruk rupa. Lembu itu pun memakan ke-7 lembu yang gemuk tadi. Setelah itu, aku tertidur kembali. Tetapi setelah itu, aku bermimpi untuk kedua kalinya. Di dalam mimpiku, aku melihat timbul 7 bulir gandum yang berenas dan baik. Tapi setelah itu muncul lagi 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Lalu setelah itu, bulir gandum yang kurus itu menelan ke-7 bulir gandum yang berenas dan baik. Setelah itu, aku pun tertidur kembali." Itulah mimpi yang membuat Firaun merasa gelisah. Dan Tuhan pun menunjukkan arti mimpi itu kepada Yusuf. Yusuf pun menjelaskan kepada Firaun bahwa selama 7 tahun makanan akan berlimpah ruah, kata Yusuf. Jadi simpanlah makanan itu sebanyak mungkin, sebab sesudah itu akan datang 7 tahun kelaparan yang hebat. Firaun pun sangat kagum akan hikmat Yusuf, sehingga Firaun pun mengangkat Yusuf menjadi pemimpin tertinggi dalam urusan menyimpan makanan. Sebab selain dari Firaun, tidak ada seorang pun di Mesir yang lebih berkuasa daripada Yusuf. Suatu ketika musim kelaparan pun tiba, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka pun sujud kepada Yusuf sebab mereka tidak mengenalinya. Yusuf melihat bahwa mereka sudah berubah, sehingga ia pun memberitahu kepada saudara-saudaranya siapa dia yang sebenarnya. Yusuf yang dulu mereka jual sebagai budak dan kini menjadi seorang pemimpin. Saudara-saudara Yusuf pun terkejut dan ketakutan. Yusuf berkata kepada mereka, "Kalian ingin mencelakakan aku, tetapi Tuhan memakai itu demi kebaikan kita." Meskipun saudara-saudaranya jahat kepada Yusuf, tetapi Yusuf tetap rendah hati kepada mereka dan berbelas kasihan kepada mereka. Katanya, "Marilah bawa seluruh keluarga kita ke Mesir, karena di sini banyak sekali minuman, makanan." Yusuf pun menjadi teladan bagi kita untuk bisa mengasihi orang-orang yang menyakiti ataupun membenci kita.